Cerita ini menceritakan seorang gadis cantik yang terkena kutukan dari kakek misterius karena dia suka mengumbar aurat. Sebelum saya bercerita, alangkah baiknya kalian subscribe, like, dan komen biar kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Di sebuah desa yang subur di Nganjuk, Jawa Timur, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sekar. Kecantikannya memikat banyak pemuda, namun hatinya angkuh dan gemar memamerkan diri. Setiap hari Sekar pergi ke sawah bukan untuk membantu orang tuanya, melainkan untuk bersolek dan berjalan lenggak-lenggok di pematang sawah, memamerkan lekuk tubuhnya dengan pakaian minim. Suatu senja, saat Sekar sedang asyik berpose di tengah sawah, seorang kakek renta dengan tongkatnya menghampirinya. Kakek itu memperingatkan Sekar agar tidak lagi mengumbar aurat dan menghormati tempat tersebut. Namun, Sekar malah tertawa mengejek dan mengusir kakek itu. "Pergi sana kakek, ini sawah-sawahku, terserah aku mau apa," ucap Sekar dengan nada sombong. Kakek itu menggelengkan kepala dengan wajah sedih, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah dan menghilang dalam sekejap. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan angin bertiup kencang. Sekar merasa tubuhnya panas dan gatal. Kulitnya berubah menjadi sisik, tangannya menjadi pendek dan berkuku tajam, dan mulutnya memanjang menjadi moncong. Sekar menjerit histeris saat menyadari dirinya berubah menjadi seekor buaya. Sebagai buaya, Sekar merasa sangat menderita. Ia tidak bisa lagi berbicara, berjalan tegak, atau menikmati kecantikannya. Ia hanya bisa meratapi nasibnya di sungai yang keruh. Setiap kali melihat bayangannya di air, Sekar menangis menyesali perbuatannya. Orang-orang desa menjadi resah dengan kemunculan buaya di sungai. Mereka percaya bahwa buaya itu adalah kutukan dari kakek misterius yang pernah bertemu Sekar. Para pemuda yang dulu mengagumi kecantikan Sekar kini merasa takut dan jijik. Mereka berusaha memburu buaya itu tetapi selalu gagal. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Sekar melihat kedua orang tuanya berjalan di tepi sungai. Ia berusaha mendekat dan memanggil mereka, tetapi yang keluar hanyalah suara geraman buaya. Orang tuanya terkejut dan ketakutan melihat buaya itu. Mereka tidak mengenali bahwa buaya itu adalah putri mereka sendiri. "Pergi kau, binatang buas. Jangan ganggu kami," teriak ayah Sekar sambil melemparkan batu ke arahnya. Sekar merasa hatinya hancur. Ia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan keluarganya. Ia benar-benar sendirian dan terisolasi. Waktu terus berlalu, dan Sekar semakin terbiasa dengan wujud buayanya. Ia belajar berburu ikan dan bertahan hidup di sungai. Namun, kerinduan akan keluarganya tak pernah padam. Setiap malam, ia selalu mengintai rumahnya dari kejauhan, berharap bisa melihat mereka lagi. Suatu hari, Sekar melihat seorang gadis kecil terjatuh ke sungai. Tanpa pikir panjang, ia langsung berenang mendekat dan menyelamatkan gadis itu. Ternyata gadis itu adalah adik bungsunya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Setelah menyelamatkan adiknya, Sekar meletakkannya di tepi sungai dan menghilang ke dalam air. Ia tidak ingin adiknya tahu bahwa ia adalah buaya terkutuk. Namun, adiknya melihat kalung yang selalu dipakai Sekar tergantung di leher buaya itu. Ia langsung menyadari bahwa buaya itu adalah kakaknya Sekar. Adiknya berlari pulang dan menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya. Awalnya mereka tidak percaya, tetapi setelah melihat kalung Sekar, mereka akhirnya percaya bahwa buaya itu adalah putri mereka. Dengan hati yang sedih, mereka pergi ke sungai dan memohon kepada Sekar untuk memaafkan mereka. Mereka berjanji akan selalu menyayanginya meskipun ia berwujud buaya. Air mata Sekar menetes mendengar permohonan maaf orang tuanya. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul dari langit dan menyinari Sekar. Perlahan-lahan, wujud buaya Sekar menghilang dan berubah kembali menjadi seorang gadis cantik. Kakek misterius muncul di hadapan mereka dan berkata, kutukan ini akan hilang jika Sekar benar-benar menyesali perbuatannya dan keluarganya memaafkannya dengan tulus. Sejak saat itu, Sekar tidak pernah lagi mengumbar auratnya. Ia menjadi gadis yang saleha dan selalu membantu orang tuanya. Ia juga menyayangi adiknya dengan sepenuh hati. Desa itu pun kembali aman dan damai. Halo kalian semua, gimana kabarnya? Sehat kan?
Tulis keadaan kalian di kolom komentar ya. Cerita ini akan mengisahkan seorang ratu buaya yang lupa jati dirinya karena menjadi manusia. Tujuannya adalah untuk membalas dendam kepada manusia yang mengotori dan mencemari sungai, dan dia melewati banyak rintangan. Mulai dari dikurung di kandang ayam, menikah dengan manusia, dan memiliki anak, dan banyak kisah lainnya dalam video ini yang berdurasi 1 jam. Untuk kalian sebelum nonton, alangkah baiknya subscribe dulu dan like ya, agar kami semangat bikin kontennya. Yuk, kita mulai ceritanya. Semoga kamu menikmati ceritanya ya. Di sebuah desa kecil yang tenang, tersembunyi di antara hamparan sawah hijau Kediri, tinggallah seorang wanita yang kecantikannya tak tertandingi. Namanya Sekar, yang berarti bunga dalam bahasa Jawa, kulitnya selembut sutra yang ditenun oleh para pengrajin terbaik, matanya setajam elang yang mengawasi mangsanya dari ketinggian, dan senyumnya mampu mencairkan hati yang membeku sekalipun. Setiap langkahnya adalah keanggunan, setiap kata yang terucap adalah melodi yang menenangkan. Namun, takdir memiliki rencana yang kejam untuk Sekar. Suatu pagi yang seharusnya indah, ia terbangun dalam keadaan yang mengerikan. Kepalanya berdenyut, tubuhnya terasa sakit, dan aroma yang menusuk hidung membuatnya mual. Ia membuka mata dan mendapati dirinya berada di dalam kandang ayam yang kotor dan sempit. Bulu-bulu ayam bertebaran di mana-mana, bercampur dengan kotoran yang menjijikkan. Bau amis dan anyir menusuk hidungnya, membuatnya ingin muntah. Sekar meronta, mencoba mengingat apa yang terjadi. Ia ingat sedang berjalan pulang dari pasar malam, menikmati alunan musik dan tawa riang anak-anak. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Sekarang, ia terkurung di tempat yang hina ini. "Tolong siapapun di luar sana, tolong aku!" teriak Sekar dengan suara yang bergetar. Ia mencoba mendorong pintu kandang, namun terkunci rapat. Ia memukul-mukul dinding kandang dengan harapan ada yang mendengar, namun suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk ayam yang berkokok dan berkotek. Air mata mulai membasahi pipinya. Ia merasa terhina, marah, dan bingung. "Siapa yang berani melakukan ini padaku?" gumamnya dengan nada penuh amarah. "Siapa yang berani mengurungku di tempat menjijikan ini? Apa salahku?" Hari semakin siang, panas matahari mulai menyengat kulitnya. Sekar merasa haus dan lapar. Ia terus berteriak meminta tolong, namun tak ada jawaban. Ia merasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Ia adalah seorang wanita cantik yang terkurung di dalam kandang ayam, menunggu nasib yang tak pasti. Di tengah keputusasaannya, Sekar mulai merenung. Ia mencoba mengingat siapa saja yang mungkin membencinya. Apakah ada wanita yang iri dengan kecantikannya? Apakah ada pria yang sakit hati karena cintanya ditolak? Atau, apakah ini perbuatan orang jahat yang ingin mencelakainya? Semakin ia berpikir, semakin besar rasa marah dan frustrasinya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, martabatnya direndahkan. Ia bersumpah dalam hati, jika ia berhasil keluar dari tempat ini, ia akan membalas semua perbuatan orang yang telah mengurungnya. Ia akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Malam tiba, membawa kegelapan dan kesunyian. Sekar meringkuk di sudut kandang, menggigil kedinginan. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menghibur diri. Ia berdoa kepada Tuhan agar diberikan kekuatan dan keselamatan. Ia berharap esok hari akan membawa keajaiban dan membebaskannya dari mimpi buruk ini. Malam berlalu, berganti pagi yang menyiksa. Sekar masih terkurung di dalam kandang ayam, tubuhnya lemas dan pikirannya kalut. Rasa lapar dan haus semakin menjadi-jadi, membuat perutnya bergejolak dan tenggorokannya kering kerontang. Ia mencoba menjilat embun yang menempel di dinding kandang, namun tak banyak membantu. Namun, yang lebih menyakitkan dari rasa lapar dan haus adalah rasa malu dan terhina. Sekar adalah wanita terhormat di desa itu, selalu menjaga martabat dan kehormatannya. Sekarang, ia terkurung seperti binatang, menjadi tontonan ayam-ayam yang berkeliaran di sekitarnya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, martabatnya direndahkan. Kemarahan mulai membara dalam hatinya. Bukan lagi kemarahan biasa, melainkan amarah yang membakar jiwa. Ia marah pada orang yang telah mengurungnya, marah pada dirinya sendiri karena lemah dan tak berdaya, dan marah pada Tuhan karena membiarkannya mengalami semua ini. "Kenapa aku harus mengalami semua ini?" bisiknya dengan nada penuh keputusasaan. "Apa salahku? Apa dosaku?" Semakin lama ia merenung, semakin besar rasa marah dan frustrasinya. Ia merasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ia membayangkan bagaimana ia akan membalas dendam pada orang yang telah mengurungnya. Ia akan menyiksanya, menghinanya, dan membuatnya merasakan penderitaan yang sama. Di bawah terik matahari yang membakar, tubuh Sekar mulai bergetar hebat.
Bukan karena kedinginan, melainkan karena amarah yang meluap-luap dalam dirinya. Kulitnya terasa panas, matanya memerah, dan napasnya tersengal-sengal. Ia merasa seperti ada kekuatan aneh yang merasuk ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Tiba-tiba, kandang ayam itu bergetar hebat. Ayam-ayam yang ada di dalamnya berteriak histeris dan berterbangan ke sana kemari. Sekar merasakan perubahan yang aneh pada tubuhnya. Tulang-tulangnya terasa bergeser, otot-ototnya mengencang, dan kulitnya mulai mengeras. Ia melihat tangannya berubah menjadi cakar yang tajam dan kuat. Kukunya memanjang dan melengkung seperti sabit. Ia melihat kakinya membesar dan menjadi lebih kekar. Ekornya tumbuh panjang dan berayun-ayun di belakangnya. Sekar menjerit ketakutan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Ia mencoba melawan perubahan itu, namun sia-sia. Kekuatan aneh itu terlalu kuat untuk dilawan. Dalam hitungan detik, Sekar berubah menjadi seekor buaya raksasa yang mengerikan. Sisiknya berwarna hijau gelap, matanya memancarkan kilatan merah, dan giginya runcing seperti pisau. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang menggelegar, membuat seluruh desa bergetar ketakutan. Kandang ayam itu hancur berkeping-keping oleh amukannya. Buaya raksasa itu keluar dari kandang dengan amarah yang tak terkendali. Ia siap membalas dendam pada siapapun yang berani mengusik ketenangannya. Dengan wujud buaya raksasa, Sekar berdiri tegak di tengah runtuhan kandang ayam. Ia mengamati tubuhnya yang besar dan kuat, merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam nadinya. Ia merasa asing, namun juga familiar. Ada sesuatu yang hilang dalam ingatannya, sesuatu yang penting yang harus ia ingat. Saat ia menggerakkan ekornya yang panjang dan kuat, tiba-tiba sebuah kilasan memori melintas di benaknya. Ia melihat dirinya berenang di sungai yang jernih, memimpin sekelompok buaya lainnya. Ia melihat dirinya memangsa ikan-ikan besar, berjemur di bawah sinar matahari, dan bertarung melawan musuh-musuhnya. Tilasan memori itu semakin jelas dan kuat, hingga akhirnya ia menyadari siapa dirinya sebenarnya. Ia bukan wanita biasa yang bernama Sekar, ia adalah Ratu Buaya, penguasa seluruh sungai dan rawa di Jawa Timur. Ia adalah penjaga keseimbangan alam, pelindung makhluk hidup yang ada di dalam air. Jadi, selama ini, aku menyamar menjadi manusia, gumamnya dengan suara berat yang menggelegar. Aku lupa akan identitasku yang sebenarnya. Ratu Buaya ingat, ia menyamar menjadi wanita cantik untuk mencari tahu siapa yang berani mencemari wilayah kekuasaannya. Sungai-sungai dan rawa-rawa di Jawa Timur mulai tercemar oleh limbah pabrik dan sampah plastik. Banyak ikan dan hewan air lainnya yang mati karena keracunan. Ia merasa bertanggung jawab untuk menghentikan semua ini. Namun, saat ia sedang menyelidiki masalah ini, ia tiba-tiba diserang dan diculik oleh seseorang. Ia tidak ingat siapa orang itu, namun ia yakin bahwa orang itu adalah dalang di balik semua pencemaran ini. Orang itu pasti ingin menyingkirkannya agar bisa bebas melakukan aksinya. Ternyata, aku telah dipermainkan, geram Ratu Buaya dengan nada penuh amarah. Mereka pikir bisa mengurungku dan menghentikanku, mereka salah besar. Ratu Buaya merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia adalah penguasa yang disegani, namun ia berhasil dijebak dan dikurung seperti binatang. Ia bersumpah akan membalas semua perbuatan orang yang telah mengurungnya. Ia akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Dengan ingatan yang kembali dan identitas yang terungkap, Ratu Buaya siap untuk memulai balas dendamnya. Ia akan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas pengurungannya dan pencemaran wilayah kekuasaannya. Ia akan menghukum mereka dengan setimpal dan mengembalikan keseimbangan alam di Jawa Timur. Siapapun yang berani mengusik wilayahku dan menghinaku, kata Ratu Buaya dengan nada dingin, bersiaplah untuk menghadapi murkaku. Ratu Buaya kemudian melangkah menuju sungai terdekat, meninggalkan reruntuhan kandang ayam dan desa yang ketakutan. Ia berenang dengan cepat dan lincah menuju sumber masalah yang telah mengusik ketenangannya selama ini. Ia adalah Ratu Buaya, dan ia akan menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Ratu Buaya menyusuri sungai dan rawa, mengikuti instingnya yang tajam. Ia mencari petunjuk tentang siapa yang telah menculik dan mengurungnya. Ia bertanya pada ikan-ikan, burung-burung, dan hewan-hewan air lainnya, namun tak ada yang tahu apa-apa. Namun, Ratu Buaya tidak menyerah. Ia terus mencari, hingga akhirnya ia menemukan sebuah petunjuk kecil. Seekor burung bangau tua memberitahunya bahwa ia melihat seorang dukun sakti sering mengunjungi desa tempat Ratu Buaya diculik. Dukun itu dikenal dengan ilmu hitamnya yang kuat dan keserakahannya yang tak terbatas.
Ratu Buaya merasa curiga. Ia tahu bahwa dukun itu pasti terlibat dalam penculikannya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang dukun itu dan apa yang sedang ia rencanakan. Dengan kecepatan kilat, Ratu Buaya berenang menuju gubuk dukun itu. Gubuk itu terletak di tengah hutan yang lebat, jauh dari pemukiman manusia. Di sekeliling gubuk itu terdapat tengkorak hewan, tulang belulang manusia, dan berbagai macam ramuan aneh. Ratu Buaya mengendap-endap mendekati gubuk itu. Ia mengintip dari celah dinding dan melihat dukun itu sedang melakukan ritual aneh. Dukun itu membaca mantra-mantra kuno, membakar dupa, dan menusuk-nusuk boneka voodoo. Ratu Buaya menguping pembicaraan dukun itu. Dari pembicaraan itu, ia mengetahui bahwa dukun itu adalah dalang di balik semua pencemaran sungai dan rawa di Jawa Timur. Dukun itu bekerja sama dengan para pemilik pabrik yang tidak bertanggung jawab untuk membuang limbah mereka ke sungai. Selain itu, Ratu Buaya juga mengetahui bahwa dukun itu ingin menguasai kekuatannya. Dukun itu percaya bahwa dengan menguasai kekuatan Ratu Buaya, ia akan menjadi penguasa seluruh alam semesta. Ia menggunakan ilmu hitam untuk menjebak dan mengurung Ratu Buaya dengan harapan bisa merebut kekuatannya. Ratu Buaya murka mendengar semua ini. Ia tidak menyangka bahwa ada orang yang begitu jahat dan serakah. Ia merasa jijik dan muak dengan perbuatan dukun itu. Tanpa ragu, Ratu Buaya mendobrak pintu gubuk itu. Dukun itu terkejut dan melompat mundur. Ia melihat Ratu Buaya berdiri di hadapannya dengan mata yang menyala-nyala penuh amarah. "Kau!" teriak dukun itu dengan nada ketakutan. "Bagaimana bisa kau lolos dari kurunganku? Kau telah berani mengusik wilayahku, mencemari sungai-sungaiku, dan menghinaku," kata Ratu Buaya dengan suara berat yang menggelegar. "Sekarang, kau akan merasakan akibatnya." Ratu Buaya menyerang dukun itu dengan ganas. Dukun itu mencoba melawan dengan ilmu hitamnya, namun Ratu Buaya terlalu kuat untuk dikalahkan. Dengan sekali gigit, Ratu Buaya berhasil melumpuhkan dukun itu. "Kau pikir bisa menguasai kekuatanku?" kata Ratu Buaya dengan nada dingin. "Kau salah besar. Kekuatan alam tidak bisa dikendalikan oleh orang serakah seperti dirimu." Ratu Buaya kemudian mengangkat tubuh dukun itu dan melemparkannya ke dalam kuali besar yang berisi ramuan mendidih. Dukun itu menjerit kesakitan dan lenyap ditelan kegelapan. Setelah menghabisi dukun itu, Ratu Buaya menghancurkan gubuk itu hingga rata dengan tanah. Ia tidak ingin ada lagi orang yang menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai orang lain. Ia ingin dunia ini damai dan tentram, tanpa ada keserakahan dan kejahatan. Dengan hati yang puas, Ratu Buaya kembali ke sungai. Ia siap untuk menghadapi para pemilik pabrik yang telah mencemari wilayah kekuasaannya. Ia akan memberikan mereka pelajaran yang setimpal dan membuat mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Balas dendam Ratu Buaya baru saja dimulai. Setelah menghancurkan gubuk dukun, Ratu Buaya mengalihkan perhatiannya pada para pemilik pabrik yang telah mencemari sungai dan rawa. Dengan bantuan hewan-hewan air yang setia, ia berhasil mengumpulkan bukti-bukti kuat tentang perbuatan mereka. Ratu Buaya kemudian mendatangi satu persatu pabrik itu. Ia tidak menggunakan kekerasan, melainkan pendekatan yang lebih cerdas. Ia menunjukkan bukti-bukti yang ia miliki kepada para pemilik pabrik dan mengancam akan melaporkan mereka kepada pihak berwajib jika mereka tidak menghentikan pencemaran. Awalnya, para pemilik pabrik itu tidak percaya dan meremehkan ancaman Ratu Buaya. Mereka pikir seekor buaya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, Ratu Buaya membuktikan bahwa mereka salah. Ia menggunakan kekuatannya untuk mengganggu operasional pabrik mereka. Ia merusak mesin-mesin, menghancurkan pipa-pipa pembuangan, dan membuat para pekerja ketakutan. Akhirnya, para pemilik pabrik itu menyerah. Mereka takut akan murka Ratu Buaya dan ancaman hukuman dari pemerintah. Mereka berjanji akan menghentikan pencemaran dan membersihkan sungai dan rawa yang telah mereka kotori. Ratu Buaya tidak langsung percaya begitu saja. Ia meminta para pemilik pabrik itu untuk menandatangani perjanjian yang berisi sanksi berat jika mereka melanggar janji mereka. Ia juga meminta mereka untuk membayar ganti rugi kepada para korban pencemaran, seperti para nelayan dan petani yang kehilangan mata pencaharian. Setelah semua persyaratan dipenuhi, Ratu Buaya baru merasa puas. Ia yakin bahwa para pemilik pabrik itu tidak akan berani lagi mencemari sungai dan rawa. Ia telah memberikan mereka pelajaran yang setimpal dan menegakkan keadilan bagi para korban pencemaran. Dengan selesainya tugasnya, Ratu Buaya merasa lega. Ia telah berhasil membalas dendam, mengembalikan keseimbangan alam, dan melindungi wilayah kekuasaannya. Ia memutuskan untuk kembali ke wujud aslinya sebagai Ratu Buaya dan memimpin para buaya lainnya di sungai dan rawa.
Sebelum kembali, Ratu Buaya menyempatkan diri untuk mengunjungi desa tempat ia pernah menyamar sebagai Sekar. Ia ingin berpamitan kepada para penduduk desa yang telah menerimanya dengan baik. Para penduduk desa terkejut melihat Ratu Buaya datang. Mereka takut dan bersembunyi di dalam rumah mereka. Namun, Ratu Buaya menenangkan mereka dan mengatakan bahwa ia tidak akan menyakiti mereka. "Aku adalah Ratu Buaya, penguasa sungai dan rawa di Jawa Timur," kata Ratu Buaya dengan nada lembut. "Aku datang untuk berterima kasih kepada kalian karena telah menerimaku sebagai bagian dari desa ini. Aku juga ingin meminta maaf karena telah menyembunyikan identitasku yang sebenarnya." Para penduduk desa merasa lega mendengar penjelasan Ratu Buaya. Mereka keluar dari rumah mereka dan menyambut Ratu Buaya dengan hormat. Mereka berterima kasih kepada Ratu Buaya karena telah melindungi desa mereka dari bahaya pencemaran. Ratu Buaya kemudian berpamitan kepada para penduduk desa dan kembali ke sungai. Ia berenang dengan tenang dan damai menuju wilayah kekuasaannya yang luas dan indah. Ia adalah Ratu Buaya dan ia akan selalu menjaga keseimbangan alam dan melindungi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jantung Jawa Timur, di mana Sungai Brantas membelah daratan dengan aliran yang kuat, bersemayamlah sebuah kerajaan yang tak kasat mata. Kerajaan ini dipimpin oleh Sekar, seorang Ratu Buaya yang bukan hanya penguasa sungai, tetapi juga penjaga keseimbangan alam. Sekar bukanlah buaya biasa. Kulitnya berkilauan seperti zamrud yang diterpa cahaya matahari, matanya memancarkan kebijaksanaan kuno, dan mahkota dari anyaman ganggang emas bertengger anggun di kepalanya. Ia memerintah dengan adil, didampingi oleh para pengawal setia buaya-buaya putih yang gagah perkasa, simbol kesucian dan kekuatan. Suatu pagi yang cerah, Sekar duduk di atas punggung Guntur, buaya putih kesayangannya, mengamati wilayah kekuasaannya. Para pengawal berenang di sekelilingnya, membentuk formasi penjagaan yang sempurna. Namun, perhatian Sekar teralih oleh sosok asing di tepi sungai. Seorang pria muda, tampan dengan kulit sawo matang dan rambut hitam legam, sedang mandi di sungai. Ia tertawa riang, membiarkan air sungai membasahi tubuhnya. Sekar terpana. Ia belum pernah melihat manusia setampan ini. Jantungnya berdebar kencang, perasaan asing yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Siapa dia?" bisik Sekar kepada Guntur. "Manusia, Ratu," jawab Guntur dengan suara berat. "Mereka sering datang ke sungai untuk mencari ikan atau sekadar membersihkan diri." "Tapi dia berbeda," balas Sekar, matanya tak lepas dari pria itu. Ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Tanpa sadar, Sekar mulai mendekati pria itu. Para pengawal mencoba menghalangi, tetapi Sekar memberi isyarat agar mereka berhenti. Ia ingin melihat pria itu lebih dekat. Pria itu, yang ternyata bernama Raden, merasakan kehadiran Sekar. Ia menoleh dan terkejut melihat seekor buaya besar mendekatinya. Namun, alih-alih takut, Raden justru terpukau oleh kecantikan Sekar. "Kau cantik sekali," kata Raden tanpa sadar. Sekar terkejut. Apakah manusia ini bisa melihat wujud aslinya? Apakah ia bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari dirinya? "Siapa kau?" tanya Sekar dengan suara yang dalam dan berwibawa. Raden tersenyum, "Aku Raden, dan kau, siapa namamu, Ratu Sungai?" Pertemuan itu menjadi awal dari sebuah kisah cinta yang tak terduga, kisah antara seorang Ratu Buaya dan seorang manusia biasa. Kisah yang akan mengubah takdir kerajaan sungai dan melahirkan seorang penerus yang luar biasa. Hari-hari berlalu, Sekar dan Raden semakin dekat. Mereka bertemu setiap hari di tepi sungai, berbagi cerita, tawa, dan mimpi. Sekar menceritakan tentang kerajaannya, tentang tanggung jawabnya sebagai ratu, dan tentang keseimbangan alam yang harus ia jaga. Raden, sebaliknya, menceritakan tentang dunia manusia, tentang kehidupan di desa, dan tentang impiannya untuk membangun jembatan yang menghubungkan kedua dunia. Namun, ada satu hal yang belum diungkapkan Raden kepada Sekar, identitas aslinya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Raden mengajak Sekar ke sebuah tempat tersembunyi di dalam hutan. Di sana, di bawah cahaya rembulan, Raden berlutut di hadapan Sekar. "Sekar," kata Raden dengan suara yang bergetar, "ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Sesuatu yang mungkin akan mengubah pandanganmu tentang diriku." Sekar menatap Raden dengan rasa ingin tahu. "Apa itu, Raden?" Raden menarik napas dalam-dalam. Aku adalah keturunan dari kerajaan buaya di Jawa Tengah. Aku adalah anak dari Ratu Arum, penguasa Sungai Serayu." Sekar terkejut. Ia tahu tentang kerajaan buaya di Jawa Tengah, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa Raden adalah salah satu dari mereka. "Tapi, bagaimana mungkin?" tanya Sekar. "Kau adalah manusia."
Itulah yang membuatku berbeda, jawab Raden. Aku terlahir sebagai manusia, tidak seperti keturunan kerajaan buaya lainnya. Tetapi, meskipun berwujud manusia, aku masih memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berubah menjadi buaya. Untuk membuktikan kata-katanya, Raden memejamkan mata dan mengucapkan mantra kuno. Perlahan, tubuhnya mulai berubah. Kulitnya berubah menjadi sisik putih berkilauan, matanya berubah menjadi merah menyala, dan 2 tanduk kecil tumbuh di kepalanya. Sekar terpana. Di hadapannya, berdiri seorang pemuda tampan yang berubah menjadi buaya putih bertanduk, makhluk yang sama sekali berbeda dari apa yang ia kenal selama ini. Aku adalah Raden, kata Raden dengan suara yang dalam dan berwibawa. Aku adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia buaya, dan aku mencintaimu, Sekar. Sekar tidak bisa berkata apa-apa. Ia terlalu terkejut dan terharu untuk berbicara. Akhirnya, ia mendekati Raden dan menyentuh pipinya dengan lembut. Aku juga mencintaimu, Raden, bisik Sekar. Aku mencintaimu apa adanya. Dengan terungkapnya identitas Raden, hubungan mereka menjadi semakin kuat. Mereka berjanji untuk saling mendukung dan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia buaya. Setelah terungkapnya identitas Raden, Sekar dan Raden memutuskan untuk meresmikan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan. Pernikahan ini bukan hanya sekadar penyatuan dua hati, tetapi juga simbol persatuan antara dunia manusia dan dunia buaya. Persiapan pernikahan dilakukan dengan meriah. Dari kerajaan sungai, para buaya putih bergotong royong menghias sungai dengan bunga-bunga teratai dan anyaman ganggang emas. Dari desa manusia, para penduduk menyiapkan hidangan lezat dan pakaian adat yang indah. Pada hari yang telah ditentukan, pernikahan dilangsungkan di tengah sungai, di bawah cahaya bulan purnama. Sekar mengenakan gaun dari sisik zamrud yang berkilauan, duduk di atas punggung guntur, buaya putih kesayangannya. Raden, dalam wujud manusianya, mengenakan pakaian adat Jawa yang gagah perkasa. Para tamu undangan datang dari berbagai penjuru. Dari kerajaan sungai, hadir para buaya putih, para tetua sungai, dan para makhluk air lainnya. Dari desa manusia, hadir para kepala desa, para tokoh masyarakat, dan para penduduk desa. Bahkan, Ratu Arum, Ibu Raden, datang dari Jawa Tengah untuk memberikan restu. Upacara pernikahan dipimpin oleh seorang tetua sungai yang bijaksana. Ia membacakan mantra-mantra kuno yang menghubungkan kedua dunia dan memberkati kedua mempelai. Setelah itu, Sekar dan Raden saling bertukar janji suci. Aku, Sekar, menerima engkau, Raden, sebagai suamiku, kata Sekar dengan suara yang lantang dan berwibawa. Aku berjanji untuk mencintaimu, menghormatimu, dan melindungimu, dalam suka maupun duka, hingga akhir hayatku. Aku, Raden, menerima engkau, Sekar, sebagai istriku, balas Raden dengan suara yang penuh cinta. Aku berjanji untuk mencintaimu, menghormatimu, dan melindungimu, dalam suka maupun duka, hingga akhir hayatku. Setelah bertukar janji, Sekar dan Raden saling memasangkan cincin dari anyaman ganggang emas di jari masing-masing. Kemudian, mereka berdua meminum air sungai yang telah diberkati, sebagai simbol penyatuan jiwa dan raga. Pernikahan itu berlangsung dengan hikmat dan meriah. Para tamu undangan bersukacita dan memberikan selamat kepada kedua mempelai. Malam itu, sungai bersinar terang dengan cahaya bulan, dan obor menjadi saksi bisu dari cinta abadi antara seorang ratu buaya dan seorang manusia biasa. Setelah pernikahan yang meriah, Sekar dan Raden menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia. Mereka saling mencintai, saling mendukung, dan saling melengkapi. Sekar tetap menjalankan tugasnya sebagai Ratu Sungai, sementara Raden membantu menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia buaya. Namun, ada satu hal yang belum lengkap dalam kebahagiaan mereka, seorang anak. Sekar sangat ingin memiliki seorang anak, seorang penerus yang akan mewarisi kerajaannya dan melanjutkan tugasnya sebagai penjaga keseimbangan alam. Raden pun merasakan hal yang sama. Ia ingin memiliki seorang anak yang akan menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia buaya. Suatu hari, Sekar merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa mual di pagi hari, tubuhnya terasa lemas, dan nafsu makannya meningkat. Ia curiga bahwa dirinya sedang hamil. Untuk memastikan kebenarannya, Sekar meminta bantuan seorang tetua sungai yang bijaksana. Tetua sungai itu memeriksa Sekar dengan seksama dan kemudian tersenyum. "Selamat, Ratu Sekar," kata tetua sungai itu. "Anda sedang mengandung. Anda akan segera memiliki seorang anak." Sekar sangat bahagia mendengar berita itu. Ia memeluk Raden dengan erat dan menciumnya dengan penuh cinta. Raden pun tak kalah bahagia.
Ia mengangkat Sekar ke udara dan berputar-putar dengan gembira. Berita kehamilan Sekar menyebar dengan cepat ke seluruh kerajaan sungai dan desa manusia. Para buaya putih dan para penduduk desa bersukacita dan memberikan selamat kepada Sekar dan Raden. Mereka semua menantikan kelahiran sang penerus dengan penuh harapan. Selama masa kehamilan, Raden selalu berada di sisi Sekar. Ia menjaganya dengan penuh perhatian, memastikan bahwa Sekar selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ia juga selalu menemaninya saat Sekar menjalankan tugasnya sebagai Ratu Sungai. Sekar merasa sangat beruntung memiliki Raden sebagai suaminya. Ia tahu bahwa Raden akan menjadi ayah yang baik bagi anak mereka. Waktu terus berjalan dan perut Sekar semakin membesar. Ia semakin tidak sabar untuk segera bertemu dengan sang buah hati. Setelah melewati masa kehamilan yang penuh dengan cinta dan perhatian, tibalah saat yang dinanti-nantikan, kelahiran sang penerus. Pada suatu malam yang sunyi, Sekar merasakan kontraksi yang hebat. Ia tahu bahwa saatnya telah tiba. Raden dengan sigap memanggil para bidan dari desa manusia dan para tetua sungai untuk membantu proses persalinan. Proses persalinan berlangsung dengan sulit dan menegangkan. Sekar mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melahirkan sang buah hati. Raden selalu berada di sisinya, memberikan semangat dan dukungan. Akhirnya, setelah berjam-jam berjuang, Sekar berhasil melahirkan seorang bayi. Namun, bayi itu bukanlah bayi manusia biasa. Bayi itu adalah seekor buaya putih kecil dengan 2 tanduk kecil di kepalanya. Semua orang yang hadir terkejut melihat wujud sang bayi. Mereka tidak menyangka bahwa anak Sekar dan Raden akan terlahir sebagai buaya putih bertanduk. Namun, Sekar dan Raden tidak kecewa. Mereka justru merasa bangga dan bahagia melihat sang anak. Mereka tahu bahwa anak mereka adalah makhluk istimewa, perpaduan antara dunia manusia dan dunia buaya. Dia adalah penerus kita, kata Sekar dengan suara yang lemah tetapi penuh cinta. Dia akan menjadi ratu buaya yang bijaksana dan adil seperti ibunya. Dan dia akan menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia buaya, seperti ayahnya, timpal Raden dengan senyum yang lebar. Bayi buaya putih bertanduk itu diberi nama Tirta. Tirta tumbuh menjadi anak yang cerdas, kuat, dan penuh kasih sayang. Ia mewarisi kebijaksanaan dan kekuatan ibunya, serta kecerdasan dan kebaikan ayahnya. Ketika Tirta mencapai usia dewasa, Sekar menyerahkan tahtanya kepada Tirta. Tirta menjadi ratu buaya yang memimpin kerajaannya dengan adil dan bijaksana. Ia juga terus menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia buaya, meneruskan warisan dari kedua orang tuanya. Di bawah pemerintahan Tirta, kerajaan sungai semakin makmur dan damai. Hubungan antara dunia manusia dan dunia buaya semakin erat dan harmonis. Untuk kalian yang suka dengan cerita ini, saya sambung di video selanjutnya. Jadi, tungguin uploadnya ya. Dan jangan lupa subscriber biar kalian gak ketinggalan video terbarunya. Mimin di sini pamit, bye-bye. Di sebuah desa kecil di tepi sungai Brantas, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sekar. Ia dikenal karena kecantikannya yang memikat dan sifatnya yang periang. Namun, Sekar memiliki satu kebiasaan buruk yang membuat ibunya khawatir. Ia gemar sekali pulang larut malam. Setiap malam, Sekar selalu beralasan ada acara penting dengan teman-temannya. Padahal, ia hanya ingin menikmati suasana malam di tepi sungai, tempat ia sering bertemu dengan seorang pemuda yang ia taksir. Ibunya sudah berkali-kali menasihati Sekar, mengingatkannya tentang bahaya yang mengintai di kegelapan malam. Namun, Sekar selalu mengabaikan nasihat ibunya. Suatu malam, seperti biasa, Sekar pulang larut malam. Saat ia berjalan sendirian di tepi sungai, tiba-tiba muncul seorang wanita tua renta yang menghalangi jalannya. Wanita itu menatap Sekar dengan tatapan tajam. Sekar, kenapa kau selalu pulang larut malam? Tidakkah kau tahu bahaya mengintai di kegelapan? Tanya wanita tua itu dengan suara serak. Sekar terkejut dengan kemunculan wanita tua itu. Ia mencoba untuk menghindar, tetapi wanita tua itu terus menghalangi jalannya. Aku tidak peduli, aku suka pulang malam. Ini urusanku, jawab Sekar dengan nada ketus. Mendengar jawaban Sekar, wanita tua itu tersenyum sinis. Baiklah, kalau itu maumu. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya, ucap wanita tua itu. Tiba-tiba, wanita tua itu mengangkat tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Sekar. Seketika, tubuh Sekar terasa panas dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia merasakan perubahan yang aneh pada tubuhnya. Kulitnya mulai bersisik, tangannya berubah menjadi kaki dengan cakar tajam, dan mulutnya memanjang menjadi moncong yang menakutkan.
Sekar menjerit histeris saat ia menyadari bahwa ia telah berubah menjadi seekor buaya. Wanita tua itu tertawa terbahak-bahak melihat penderitaan Sekar. Rasakan akibat dari kesombonganmu, Sekar. Kau akan menjadi buaya dan hidup di sungai ini selamanya. Ucap wanita tua itu sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan malam. Sekar yang telah berubah menjadi buaya itu hanya bisa menangis dalam hati. Ia menyesali semua perbuatannya dan berharap bisa kembali menjadi manusia. Namun, semua sudah terlambat. Ia telah dikutuk menjadi buaya dan harus menjalani kehidupan barunya di sungai yang gelap dan sunyi. Tentu, ini kelanjutan cerita tentang wanita yang dikutuk menjadi buaya. Bagian 2 tamat. Sejak saat itu, Sekar menjalani kehidupannya sebagai buaya di Sungai Brantas. Awalnya, ia merasa sangat menderita dan kesepian. Ia merindukan keluarganya, teman-temannya, dan kehidupan manusianya. Setiap malam, ia selalu menangis di tepi sungai, berharap ada keajaiban yang bisa mengembalikan dirinya menjadi manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, Sekar mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Ia belajar berburu ikan dan hewan-hewan kecil lainnya untuk bertahan hidup. Ia juga mulai memahami bahasa hewan-hewan sungai lainnya. Meskipun ia tidak bisa berbicara dengan manusia, ia masih bisa merasakan kehadiran mereka. Suatu hari, saat Sekar sedang berjemur di tepi sungai, ia melihat seorang pemuda yang sangat ia kenal. Pemuda itu adalah pemuda yang dulu sering ia temui di tepi sungai saat ia masih menjadi manusia. Pemuda itu tampak sedih dan merindukannya. Sekar ingin menghampiri pemuda itu dan mengatakan bahwa ia adalah Sekar. Namun, ia sadar bahwa ia tidak bisa berbicara dengan manusia. Ia hanya bisa menatap pemuda itu dari kejauhan. Pemuda itu kemudian duduk di tepi sungai dan mulai memainkan seruling. Nada seruling itu sangat indah dan menyentuh hati Sekar. Ia merasa seperti ada ikatan batin antara dirinya dan pemuda itu. Saat pemuda itu selesai memainkan seruling, ia menatap ke arah Sekar. "Sekar, aku tahu kau ada di sini. Aku merindukanmu," ucap pemuda itu dengan suara lirih. Mendengar ucapan pemuda itu, Sekar tidak bisa menahan air matanya. Ia kemudian memberanikan diri untuk mendekati pemuda itu. Pemuda itu terkejut melihat seekor buaya mendekatinya, namun ia tidak merasa takut. Ia justru merasa ada sesuatu yang istimewa dari buaya itu. "Sekar, apakah itu kamu?" tanya pemuda itu dengan hati-hati. Sekar mengangguk pelan. Pemuda itu kemudian mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala Sekar. Seketika, tubuh Sekar terasa hangat dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia merasakan perubahan yang aneh pada tubuhnya. Sisik-sisiknya mulai menghilang, kakinya berubah menjadi tangan, dan moncongnya kembali menjadi mulut. Sekar kembali menjadi manusia. Sekar dan pemuda itu saling berpelukan erat. Mereka berdua sangat bahagia bisa bertemu kembali. Pemuda itu kemudian menjelaskan bahwa ia adalah seorang penyihir yang bisa mematahkan kutukan. Ia sudah lama mencari Sekar dan akhirnya menemukannya. Sekar sangat berterima kasih kepada pemuda itu. Ia berjanji tidak akan pernah pulang larut malam lagi dan akan selalu mendengarkan nasihat ibunya. Sejak saat itu, Sekar dan pemuda itu hidup bahagia bersama. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya biar nggak ketinggalan video lainnya. Semoga harimu menyenangkan. Cerita ini menceritakan seorang wanita cantik yang dikutuk jadi buaya. Sebelum nonton, Mimin ingatkan untuk kalian jangan lupa subscribe dan like ya, biar kalian tidak ketinggalan video menarik Mimin selanjutnya. Yuk, langsung aja lanjut ceritanya. Di sebuah desa kecil di tepi sungai yang tenang, hiduplah seorang wanita bernama Arum. Kecantikannya memikat hati banyak pria, dan Arum senang dengan perhatian itu. Ia gemar berganti-ganti pasangan, menikmati setiap pujian dan hadiah yang datang padanya. Namun, kebahagiaan Arum semu. Ia tidak pernah benar-benar mencintai siapapun, hanya memanfaatkan mereka untuk kesenangan sesaat. Hatinya dingin dan kosong, seperti sungai di musim kemarau. Suatu malam, saat Arum sedang berpesta dengan seorang pria baru, seorang wanita tua muncul di hadapannya. Wanita itu berpakaian lusuh dan wajahnya keriput, tetapi matanya memancarkan kekuatan yang menakutkan. "Arum," kata wanita tua itu dengan suara serak, "kau telah menyakiti banyak hati. Kau bermain-main dengan perasaan orang lain tanpa peduli akibatnya. Karena itu, kau akan menerima hukuman yang setimpal." Arum tertawa mengejek. "Siapa kau berani menghukumku? Pergi dari sini, wanita tua." Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. "Kau akan menyesali kata-katamu, Arum. Mulai sekarang, tubuhmu akan berubah menjadi buaya setiap kali kau mengkhianati cinta sejati."
Sebelum Arum sempat membalas, wanita tua itu menghilang dalam kegelapan malam. Arum menganggap semua itu hanya lelucon, tetapi ia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya. Kulitnya terasa gatal dan panas, dan tubuhnya mulai berubah bentuk. Dengan teriakan ngeri, Arum berlari ke sungai. Ia melihat bayangannya di air dan terkejut melihat seekor buaya besar menatapnya balik. Kutukan itu telah dimulai. Arum yang kini berwujud buaya, panik dan ketakutan. Ia tidak tahu bagaimana cara kembali menjadi manusia. Ia mencoba berbicara, tetapi yang keluar hanya suara geraman rendah. Dengan susah payah, ia merangkak keluar dari sungai dan kembali ke desanya. Namun, tidak ada yang mengenalinya. Orang-orang berteriak ketakutan dan melempari Arum dengan batu. Ia merasa sangat sedih dan kesepian. Ia sadar, kutukan ini bukan hanya mengubah fisiknya, tetapi juga mengasingkannya dari dunia manusia. Setiap kali Arum mencoba mendekati seseorang, tubuhnya akan berubah menjadi buaya. Ia tidak bisa lagi menikmati kebersamaan dengan teman-temannya, apalagi mencari cinta sejati. Ia terperangkap dalam siklus yang mengerikan, di mana setiap pengkhianatan hanya memperkuat kutukannya. Arum mulai menyalahkan wanita tua yang telah mengutuknya. Ia marah dan dendam, ingin membalas perbuatan wanita itu. Namun, ia tidak tahu di mana bisa menemukan wanita tua itu. Ia hanya bisa meratapi nasibnya yang malang. Suatu hari, saat Arum sedang bersembunyi di hutan, ia bertemu dengan seorang pria bernama Bayu. Bayu adalah seorang pemburu yang baik hati dan penyayang. Ia tidak takut pada Arum, bahkan merasa kasihan padanya. "Kau pasti sangat menderita," kata Bayu dengan lembut. "Aku akan membantumu mencari cara untuk memecahkan kutukan ini." Arum terkejut mendengar kata-kata Bayu. Ia tidak percaya ada orang yang mau membantunya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ia mulai merasa ada harapan untuk kembali menjadi manusia. Bayu, dengan ketulusan hatinya, berjanji untuk membantu Arum memecahkan kutukan yang menimpanya. Mereka berdua memulai perjalanan panjang dan berbahaya untuk mencari jawaban. Mereka menyusuri hutan belantara, menyeberangi sungai yang deras, dan mendaki gunung yang tinggi. Selama perjalanan, Bayu selalu sabar dan penuh perhatian terhadap Arum. Ia merawatnya saat sakit, melindunginya dari bahaya, dan menghiburnya saat sedih. Arum mulai merasakan sesuatu yang baru dalam hatinya. Ia tidak pernah merasakan kasih sayang seperti ini sebelumnya. Mereka akhirnya tiba di sebuah gua yang terpencil. Di dalam gua, mereka menemukan seorang pertapa tua yang bijaksana. Pertapa itu tahu segalanya tentang kutukan Arum. "Kutukan ini sangat kuat," kata pertapa itu. "Tetapi ada satu cara untuk memecahkannya. Arum harus menemukan cinta sejati dan membuktikan bahwa ia telah berubah menjadi orang yang lebih baik." Arum merasa putus asa. Ia tidak tahu bagaimana cara menemukan cinta sejati. Ia sudah terlalu lama menyakiti hati orang lain. Apakah ada orang yang bisa mencintainya apa adanya? Bayu menggenggam tangan Arum dengan erat. "Jangan menyerah, Arum. Aku akan selalu bersamamu." Arum menatap mata Bayu. Ia melihat ketulusan dan kasih sayang yang terpancar dari mata itu. Ia mulai menyadari bahwa mungkin cinta sejati yang selama ini ia cari ada di dekatnya. Setelah mendengar petunjuk dari pertapa, Arum dan Bayu kembali melanjutkan perjalanan mereka. Arum mulai merenungkan perbuatannya di masa lalu. Ia menyadari betapa bodoh dan egoisnya dirinya. Ia berjanji pada diri sendiri untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Namun, ujian cinta sejati tidaklah mudah. Arum harus menghadapi berbagai rintangan dan godaan. Banyak pria yang tertarik padanya karena kecantikannya, tetapi Arum tidak lagi tergoda oleh mereka. Ia hanya ingin membuktikan cintanya pada Bayu. Suatu hari, mereka bertemu dengan seorang penyihir jahat yang ingin memanfaatkan Arum untuk mendapatkan kekuatan. Penyihir itu menawarkan Arum untuk memecahkan kutukannya dengan syarat ia harus mengkhianati Bayu. Arum sangat marah mendengar tawaran penyihir itu. Ia menolak dengan tegas dan membela Bayu. Penyihir itu murka dan menyerang mereka dengan sihirnya. Bayu melindungi Arum dengan sekuat tenaga. Ia rela terluka demi menyelamatkan Arum. Arum terharu melihat pengorbanan Bayu. Ia sadar, Bayu benar-benar mencintainya tanpa syarat. Dengan kekuatan cinta mereka, Arum dan Bayu berhasil mengalahkan penyihir jahat itu. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segala rintangan. Setelah mengalahkan penyihir jahat, Arum dan Bayu kembali ke gua pertapa. Mereka menceritakan semua yang telah mereka alami. Pertapa itu tersenyum bijaksana. "Kalian telah membuktikan cinta sejati itu ada," kata pertapa itu. "Arum,
kau telah berubah menjadi orang yang lebih baik. Kau pantas mendapatkan kebahagiaan. Pertapa itu kemudian mengucapkan mantra dan menyentuh Arum dengan tongkatnya. Seketika, tubuh Arum bersinar terang. Perlahan-lahan, ia berubah kembali menjadi manusia. Arum memeluk Bayu dengan erat. Ia sangat bahagia bisa kembali menjadi dirinya sendiri. Ia berjanji akan selalu mencintai dan setia pada Bayu. Sejak saat itu, Arum dan Bayu hidup bahagia selamanya. Arum menjadi wanita yang baik hati dan penyayang. Ia tidak pernah lagi menyakiti hati orang lain. Ia belajar bahwa cinta sejati adalah anugerah yang paling berharga dalam hidup. Kisah Arum menjadi legenda di desa itu. Orang-orang belajar dari kesalahannya dan berusaha untuk selalu menjaga cinta sejati mereka. Sungai yang dulu menjadi saksi bisu kutukan Arum, kini menjadi tempat yang damai dan penuh cinta. Untuk kalian yang sudah subscriber dan sudah menyukai dan mengomentari video saya doakan semoga rezeki kalian lancar, selalu sehat, dan segala doa dan harapan kalian dikabulkan. Halo, kisah ini mengisahkan seorang wanita yang dikutuk menjadi buaya karena omong kasarnya di hutan. Sebelum lanjut menonton, ayo kita subscribe, like, dan komen. Biar Mimin makin semangat bikin kontennya. Di sebuah desa kecil dekat hutan lebat Jawa Tengah, hiduplah seorang gadis bernama Ratri, dikenal karena kecantikannya. Ratri sayangnya memiliki lidah yang tajam dan seringkali mengucapkan kata-kata kasar tanpa memikirkan perasaan orang lain. Suatu hari, Ratri masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar. Semakin dalam dia masuk, semakin gelap dan sunyi hutan itu. Tiba-tiba, dia tersandung akar pohon dan jatuh. Dengan marah, dia berteriak, "Sialan pohon bodoh! Semoga kau berubah menjadi buaya." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, tanah bergetar. Seorang wanita tua muncul di hadapannya, matanya berkilat marah. "Kau telah mengutuk alam dengan kata-katamu yang kasar," kata wanita itu. "Sebagai hukuman, kau akan menjadi apa yang kau kutuk." Dalam sekejap, Ratri merasakan kulitnya mengeras dan tubuhnya berubah. Dia berteriak ketakutan saat lengannya menjadi pendek dan bersisik, kakinya berubah menjadi cakar, dan ekor panjang tumbuh dari tulang punggungnya. Dia telah berubah menjadi buaya. Dengan hati hancur, Ratri merangkak ke sungai terdekat melihat bayangannya di air. Dia tidak lagi menjadi gadis cantik yang dulu dikenal. Dia adalah makhluk buas, dikutuk untuk hidup di hutan selamanya. Sejak hari itu, penduduk desa sering mendengar suara tangisan dari dalam hutan. Mereka percaya itu adalah Ratri meratapi kutukannya, selamanya terperangkap dalam wujud buaya sebagai pengingat akan kekuatan kata-kata yang diucapkan dengan kemarahan. Pesan moral, berhati-hatilah dengan kata-kata yang Anda ucapkan. Kata-kata kasar dan kutukan dapat membawa akibat yang mengerikan. Terima kasih telah menonton. Mimin ingatkan lagi, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Mimin doakan kalian sehat terus. Mimin di sini pamit, bye-bye. Hana adalah seorang wanita Korea yang mempesona. Kariernya di dunia hiburan sedang menanjak. Wajahnya menghiasi berbagai majalah, dan namanya dikenal di seluruh negeri. Namun, di balik senyumannya, ada hasrat terpendam yang tak terkendali. Hana memiliki kecenderungan untuk mencari pelayan pria dengan tubuh atletis dan wajah tampan untuk memuaskan nafsunya. Ia tidak pernah menjalin hubungan emosional dengan mereka. Hanya memanfaatkan mereka sebagai objek pemuas hasrat sesaat. Suatu hari, Hana bertemu dengan seorang pemuda bernama Taemin. Taemin adalah seorang model pendatang baru dengan tubuh yang sempurna dan wajah yang polos. Hana langsung terpikat olehnya. Hana mendekati Taemin dan menawarkan pekerjaan sebagai asisten pribadinya. Taemin menerima tawaran itu dengan senang hati, tanpa mengetahui niat tersembunyi Hana. Seiring berjalannya waktu, Hana mulai memanfaatkan Taemin untuk memuaskan nafsunya. Taemin merasa tertekan dan diperalat. Ia merasa bahwa dirinya hanya dijadikan objek oleh Hana. Taemin mencoba untuk berbicara dengan Hana tentang perasaannya, tetapi Hana tidak peduli. Ia hanya peduli pada kepuasannya sendiri. Suatu malam, Taemin merasa putus asa. Ia tidak tahan lagi dengan perlakuan Hana. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya, Hana menemukan Taemin sudah tidak bernyawa di apartemennya. Hana terkejut dan menyesal atas perbuatannya. Ia menyadari bahwa ia telah menghancurkan hidup seorang pemuda yang tidak bersalah. Hana dihantui oleh rasa bersalah seumur hidupnya. Ia tidak pernah bisa melupakan Taemin dan tragedi yang telah terjadi. Hana akhirnya menyadari bahwa nafsu yang tak terkendali bisa membawa petaka bagi diri sendiri dan orang lain. Seorang pewaris perusahaan besar memiliki segalanya yang bisa dibeli dengan uang.
Namun, kekayaan itu tidak mampu mengisi kekosongan dalam hatinya. Ia mencari kesenangan instan melalui hubungan singkat dengan para pelayan pria tampan. Suatu hari, ia bertemu dengan Ji-hoon, seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu sebagai pelayan. Ji-hoon memiliki pesona yang polos dan tubuh yang atletis. Hana langsung tertarik dan menawarkan sejumlah uang besar untuk menjadi teman dekatnya. Ji-hoon, yang terlilit masalah keuangan, menerima tawaran itu dengan berat hati. Awalnya, ia merasa risih dan tertekan dengan tuntutan Hana. Namun, uang yang diterimanya sangat membantu keluarganya. Seiring waktu, Ji-hoon mulai merasa terbiasa dengan perlakuan Hana. Ia bahkan mulai menikmati perhatian dan kemewahan yang diberikan Hana. Namun, di balik itu, ia merasa kehilangan harga diri dan identitasnya. Ji-hoon mencoba untuk berbicara dengan Hana tentang perasaannya. Ia ingin menjalin hubungan yang lebih bermakna, bukan hanya sekadar pemuas nafsu. Namun, Hana menolak mentah-mentah. Ia hanya menginginkan Ji-hoon untuk melayaninya, bukan untuk mencintainya. Ji-hoon merasa putus asa. Ia merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat ini. Ia tidak bisa keluar karena terikat dengan uang yang diberikan Hana. Suatu malam, Ji-hoon memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya. Ia menulis surat perpisahan untuk keluarganya dan Hana, lalu mengakhiri hidupnya. Hana terkejut dan terpukul mendengar berita kematian Ji-hoon. Ia merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa uang dan kekuasaan tidak bisa membeli kebahagiaan sejati. Hana mencoba untuk mencari pelayan pria lain untuk menggantikan Ji-hoon, tetapi ia tidak bisa. Ia selalu teringat pada Ji-hoon dan penyesalannya. Hana akhirnya memutuskan untuk mengubah hidupnya. Ia menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan mencari kebahagiaan sejati dalam hal-hal yang lebih bermakna. Karma cinta yang terluka. Hana adalah seorang desainer terkenal yang memiliki reputasi sebagai wanita dingin dan kejam. Ia dikenal sering bergonta-ganti pasangan dan memperlakukan mereka seperti objek. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria bernama Minho. Minho adalah seorang fotografer muda yang berbakat dan tampan. Hana tertarik pada Minho karena ia berbeda dari pria lain yang pernah ia temui. Minho tidak terpesona oleh ketenaran dan kekayaannya. Hana berusaha untuk mendekati Minho dengan segala cara. Ia menawarkan pekerjaan, hadiah mewah, dan perhatian yang berlebihan. Namun, Minho tetap menjaga jarak. Minho tahu tentang reputasi Hana. Ia tidak ingin menjadi salah satu dari koleksi pria yang pernah ada dalam hidup Hana. Ia ingin dicintai karena dirinya sendiri, bukan karena ketenaran atau kekayaannya. Hana merasa frustrasi karena Minho tidak bisa ia taklukkan. Ia merasa harga dirinya terluka. Ia tidak terbiasa ditolak oleh pria manapun. Hana memutuskan untuk menggunakan cara kotor untuk mendapatkan Minho. Ia menyebarkan rumor palsu tentang Minho untuk merusak reputasinya. Ia berharap dengan cara ini, Minho akan menyerah dan datang kepadanya. Namun, rencana Hana berbalik menyerang dirinya sendiri. Rumor yang ia sebarkan justru membuat orang-orang membenci Hana. Kariernya mulai meredup dan ia kehilangan banyak teman. Minho merasa kasihan pada Hana. Ia tahu bahwa Hana melakukan semua ini karena ia merasa tidak bahagia. Minho memutuskan untuk menemui Hana dan berbicara dengannya. "Hana, aku tahu kau terluka," kata Minho dengan lembut. "Tapi, kau tidak bisa menyakiti orang lain untuk menyembuhkan lukamu sendiri." Hana menangis mendengar perkataan Minho. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah menyakiti banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Hana meminta maaf kepada Minho dan semua orang yang pernah ia sakiti. Ia berjanji untuk mengubah hidupnya dan menjadi orang yang lebih baik. Minho memaafkan Hana. Ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Hana dan Minho akhirnya menjalin hubungan yang sehat dan bermakna. Mereka saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Hana akhirnya menemukan kebahagiaan sejati dalam cinta yang tulus. Namun, karma tetaplah karma. Suatu hari, Hana didiagnosis menderita penyakit parah. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Hana menghabiskan sisa hidupnya untuk berbuat baik kepada orang lain. Ia menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk Ama dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Hana meninggal dunia dengan tenang di pelukan Minho. Ia meninggalkan dunia dengan hati yang damai dan penuh penyesalan. Kisah Hana adalah sebuah peringatan tentang bahaya nafsu yang tak terkendali dan pentingnya cinta yang tulus.